Halo guys, balik lagi sama saya Dani dari Prodi Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu semangat ya. Hari ini izinkan saya buat jelasin teori organisasi guys. Buat tugas kuliah matkul teori organisasi dari Fitri Rezeki. Mungkin yang kita bahas ini terdengar berat, tapi sebenarnya penting banget buat kalian pahami. Apalagi buat kalian yang ingin menjadi leader, pengusaha sukses atau bahkan content creator. Mengapa teori organisasi itu penting? Mungkin sebagian dari kalian mikir, duh ini materi kuliah banget nih. Jangan salah dulu, justru ini yang bikin sebuah organisasi, entah dari perusahaan raksasa atau startup kece, jadi lebih baik, efisien, dan bahkan transformasi jadi lebih baik. Apa sih teori organisasi itu? Kita samain dulu persepsi kita. Teori organisasi itu sederhananya adalah kumpulan ide atau kerangka berpikir yang membantu kita buat memahami gimana organisasi itu bekerja. Mulai dari struktur, proses, sampai perilaku orang-orang di dalamnya. Bayangin aja, sebuah organisasi itu kayak mesin raksasa. Kalau kita nggak paham gimana tiap komponen bergerak, bagaimana bisa bikin mesin itu jalan dengan optimal? Nah, teori organisasi itu ibarat buku panduan kita buat mekanik yang handal. Dari zaman dulu, banyak banget pemikir keren yang mencoba ngejelasin fenomena organisasi ini. Ada yang fokus ke efisiensi, dan ada juga fokus ke step by step. Contoh seperti Taylor dengan manajemen ilmiahnya, di mana setiap gerakan pekerja dihitung banget biar nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Terus ada juga yang ngomongin birokrasi kayak Max Weber, di mana struktur organisasi itu harus jelas, hierarkis, punya struktur tertulis biar adil dan objektif. Ini penting banget buat organisasi besar biar nggak ada chaos. Contoh di pemerintahan atau bank, aturannya ketat banget kan. Nah, ada lagi nih yang lebih humanis, kayak hubungan manusiawi yang muncul gara-gara Hawthorne Studies. Mereka sadar kalau faktor psikologis dan sosial itu penting banget buat kinerja karyawan. Karyawan yang merasa dihargai, didengerin, dan punya lingkungan kerja yang nyaman, bahkan kerjanya lebih on fire. Penting banget buat startup zaman sekarang yang sering banget kasih fasilitas dan kultur yang kerja keren. Oke, sekarang kita masuk ke bagian serunya nih. Gimana teori organisasi ini bisa mendukung efisiensi dan kinerja? Simpelnya gini guys, dengan memahami berbagai teori ini, kita jadi tahu strategi apa yang buat organisasi ini yang bagus. Contohnya, kalau kita bikin tim yang efisiensi dalam penyelesaian proyek, kita bisa pakai prinsip divisi kerja dari Adam Smith atau Henry Fayol. Tiap orang fokus pada keahliannya masing-masing. Jadi nggak ada tuh tumpang tindih kerjaan, dari semua bisa jalan lebih cepat. Bayangin kalau kalian di tim sport, semua player jago-jago perannya, tapi nggak ada yang fokus, pasti kacau kan? Itu contoh dari efisiensi dunia games kan. Terus, untuk meningkatkan kinerja, kita bisa lihat dari perspektif teori motivasi yang banyak banget. Misal, Maslow dengan hierarki kebutuhannya. Kalau kebutuhan dasar karyawan udah terpenuhi, baru mereka mikir aktualisasi diri.
dan berprestasi. Atau teori dua faktor Herzberg yang bilang kalau gaji itu penting tapi bukan satu-satunya motivasi. Lingkungan kerja yang nyaman, pengakuan, kesempatan berkembang juga krusial. Atau bahkan kalau kita lihat teori kontingensi yang bilang kalau enggak ada satu cara buat untuk semua organisasi, tergantung konteksnya. Situasi organisasi startup yang kecil dan bergerak cepat mungkin cocok dengan struktur yang lebih flat atau fleksibel. Beda sama perusahaan besar yang butuh hierarki jelas dan prosedur yang baku. Jadi, kita harus cerdas dalam memilih teori yang pas. Transformasi organisasi. Kunci transformasi organisasi. Sorry guys, salah. Nah, ini dia bagian yang paling powerful. Teori organisasi sebagai kunci transformasi. Di dunia ini kan terus berubah-ubah guys. Teknologi maju pesat, perilaku konsumen juga ikut berubah. Kalau organisasi nggak mau ketinggalan kereta, dia harus bisa bertransformasi. Dan teori organisasi bisa jadi panutan kita. Contohnya, di era digital ini, banyak organisasi yang beralih ke struktur yang lebih adaptif dan responsif. Mereka nggak lagi kaku dengan birokrasi, tapi lebih ke arah tim-tim kecil yang bisa berinovasi dengan cepat. Ini namanya penerapan teori organisasi modern yang menekan fleksibilitas jaringan atau kemampuan belajar. Dengan memahami bagaimana organisasi belajar dari kesalahan, bagaimana mereka berinovasi atau bagaimana mereka mengelola perubahan, ini semua ada teorinya guys. Sebuah organisasi bisa berevolusi dan beradaptasi dengan tantangan baru. Misalnya, banyak perusahaan yang sekarang menerapkan budaya organisasi yang kuat. Itu juga bagian dari teori organisasi loh. Budaya yang kuat bisa bikin karyawan punya sense of belongings, semangat kerja, dan akhirnya berdampak ke inovasi dan pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Jadi, kalau kita mau bikin sebuah organisasi yang enggak cuma bertahan tapi juga berkembang dan jadi leader di industri, kita butuh teori organisasi sebagai peta jalan kita. Dia bantu kita mendiagnosis masalah, merancang solusi, dan bahkan memprediksi masa depan organisasi. Keren kan? Gimana guys? Sekarang udah paham kan kenapa teori organisasi itu penting banget? Ini bukan cuma materi kuliah yang hafal buat ujian, tapi ilmu praktis yang bisa kita terapin di mana aja. Dari mulai mengelola tim kuliah, proyek komunitas, sampai nanti kalian punya bisnis sendiri. Ilmu praktis untuk masa depanmu. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan teori ya. Justru dari teori-teori inilah kita bisa membangun fondasi yang kuat, meraih efisiensi, mendongkrak kinerja, dan melakukan transformasi yang luar biasa. Saya Dani pamit undur diri. Jangan lupa like video ini. Jika kalian suka, komen di bawah. Kalau ada pertanyaan atau mau sharing pengalaman kalian. Dan bagian paling penting, subscribe lah channel gua biar gak ketinggalan konten-konten gua. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.